Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam program kita dari rumah ke rumah. Masih dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program dari rumah ke rumah, dan pada topik yang besar menjadi pribadi yang seimbang, dan episode kali ini adalah episode terakhir dari menjadi pribadi yang seimbang tentang berdoa dan bekerja. Kita sudah sering mendengar ungkapan ora et labora, satu ungkapan bahasa Latin yang dipopulerkan pada abad pertama kekristenan, dan kita tahu bahwa itu berbicara tentang bekerja dan berdoa. Ungkapan ini sebenarnya dipopulerkan oleh Santo Benedictus, tetapi ini ungkapan yang didasari dari pernyataan dari keresahan, kegelisahan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika terkenal sebagai orang-orang yang banyak sekali berkumpul, berdoa, bersekutu, menanti-nantikan Tuhan. Mereka terpaku dengan eskatologia, sehingga segala sesuatu mereka pikir bahwa hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Itu sebabnya di dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana rincian hari Tuhan itu, bagaimana mereka harus memandang hari Tuhan itu. Juga sikap terhadap orang-orang mati diajarkan di situ, sehingga mereka tidak larut dalam perkara-perkara, percakapan-percakapan, berkanjang kepada penantian-penantian yang tidak real dan tidak konkret. Mereka sibuk dengan hal-hal yang mereka pandang rohani, mereka sibuk dengan hal-hal yang mereka pandang sebagai ibadah. Mereka lupa bahwa sesungguhnya bekerja juga adalah sebuah ibadah. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan kepada mereka tentang pentingnya keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Kalau kita melihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11, Rasul Paulus jelas berkata, orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, harus ditegur, harus dinasihati dengan keras. Sampai-sampai Paulus dengan tegas berkata di ayat 10 dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu berkata, jika seorang tidak mau bekerja, tidak mau aktif dalam kegiatan bekerja tangan, karena labora itu sebenarnya bekerja dengan tangannya. Jadi orang yang tidak bekerja, kata Rasul Paulus, janganlah ia makan. Berarti disimpulkan, tidak bekerja, tidak makan. Tidak bekerja, tidak boleh makan. Ini tidak berarti bahwa kerja untuk makan, apalagi kerjanya hanya makan. Bukan. Tetapi bagaimana orang meseimbangkan bekerja aktif, giat, lalu menikmati hidupnya, menikmati makanannya, menikmati hasil pekerjaannya. Paulus memberikan teladan kepada jemaat di Tesalonika itu sebagai pekerja keras. Dia berkata, aku tidak lalai, aku bekerja keras, tidak santai. Dia berseru, hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu. Hormatilah pemimpin-pemimpinmu yang bekerja keras, yang memberikan pimpinannya bekerja keras di tengah-tengah kamu. Sebenarnya Paulus hendak berkata begini, hormatilah pemimpin yang tidak hanya omdo, tidak hanya omong doang. Dia tidak suka ada pemimpin yang hanya suka berbicara, meleter ke sana kemari, dan tidak menampakkan keseimbangan antara doa dan bekerja, antara perenungan, meditasi, kontemplasi, refleksi dengan pekerjaan-pekerjaan yang real, yang konkret, dengan karya-karyanya yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ora et labora adalah keseimbangan antara ibadah dan kebaktian. Maksud saya di sini adalah ibadah dalam arti ritual yang mereka kerjakan. Sesungguhnya bekerja juga adalah ibadah, karena Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, baik engkau makan, baik engkau minum, dan apapun yang kamu kerjakan itu adalah ibadahmu. Jadi jangan dipisahkan antara ini ibadah, ini tidak ibadah. Bekerja juga adalah ibadah. Tetapi Rasul Paulus mau membuat keseimbangan antara
Beribadah dalam arti kebaktian, berdoa, berpuasa, dengan bekerja, dengan pekerjaan tangan masing-masing yang harus mereka lakukan, yang mereka harus bisa urusin sendiri. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau berkata, masing-masing harus bisa memikul salibnya sendiri, mengurusin persoalan-persoalan hidupnya sendiri, cakap menanggung persoalan-persoalan hidupnya. Pada jemaat di Filipi, kita bisa lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, I can do all things through Christ who strengthened me. Jadi kalau Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, atau aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Doa juga berbicara tentang berjaga-jaga. Kita masih ingat bagaimana zaman Nehemia ketika mereka membangun tembok Yerusalem. Nehemia memerintahkan supaya orang-orang yang membangun itu memegang sekop di sebelah tangan, yang sebelah lagi memegang pedang. Jadi berjaga-jaga dan berdoa membuat mereka bisa menyelesaikan pembangunan tembok. Jadi jangan melulu juga kerja, tapi jangan juga melulu hanya berdoa. Jadi berdoa dan beribadah, bekerja adalah satu hal yang bersama-sama. Ada orang-orang yang berkanjang pada hal-hal supranatural, lupa dengan hal-hal yang natural sehari-hari. Kita tahu bahwa teologi yang sukses, yang baik itu adalah teologi yang membumi, tapi juga berpengharapan ke langit. Artinya teologi yang dapat dipraktekkan dalam hidup sehari-hari menjadi pelayanan yang holistik, menjawab kebutuhan semua orang, tapi juga membawa orang untuk menatap surga, langit baru, dan bumi yang baru. Tanpa itu, teologi yang menjadi sebuah utopia, hal-hal yang berkancang pada mimpi-mimpi yang kepastiannya tidak bisa ditetapkan. Masih dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.